seorang laki-laki Ansor
calon penghuni surga. Karena semua kita, semua termasuk tentu para sahabat, tujuan utama kita adalah selain ridha Allah Subhanahu wa taala adalah masuk surga di dunia. Mereka bertanya-tanya, siapa yang gerangan orang yang dimaksud? Orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Apakah dia adalah orang yang paling banyak ibadah? Apakah dia adalah orang yang paling banyak sholat? Apakah dia yang paling banyak zakat? Apakah yang tidak pernah absen dalam jihad? Pikiran itu berkecamuk di hadapan para sahabat, tapi tidak berani mengatakan bertanya kepada Rasulullah SAW. Sampai datanglah seorang Ansor lewat. Orang Ansor adalah orang Madinah dengan perawakan yang biasa-biasa saja, wajahnya biasa-biasa saja. Dia lewat dengan menenteng sendalnya dan jenggotnya basah habis terkenal. Tidak ada yang spesial dalam hal fisik. Layaknya orang kampung pada umumnya. Tapi ternyata Rasulullah menyebut akan lewat calon penghuni surga dan yang lewat. Lagi-lagi sahabat tidak berani bertanya, ada apa gerangan sampai orang ini disebut calon penghuni surga. Jadi kemudian esok harinya persoalan itu belum terjawab karena memang tidak ditanyakan kepada Rasulullah. Di majlis yang sama ketika berkumpul kembali dengan para sahabat, Rasulullah mengucapkan yang sama, akan lewat kepada kita semua calon penghuni surga. Dan lagi-lagi yang lewat adalah seorang laki-laki Ansor dengan perawakannya biasa-biasa saja layaknya orang kampung. Basah jangkutnya setelah wudu, hampir menenteng sendal dia lewat. Lagi-lagi para sahabat tidak berani mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan sampai orang ini sebut calon penghuni surga. Sampai ketiga kali. Keesokan harinya kejadian yang sama. Rasulullah mengatakan yang sama, orang yang lewat pun adalah orang yang sama. Usai taklim, ada salah satu sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Ibn Amr ini memberanikan diri usai taklim, dia kejar orang itu. Dia kejar orang yang disebut tadi oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, dikejar. Kemudian meminta izin kepada laki-laki. Ibn Amr mencari alasan gimana supaya bisa tinggal bersama orang. Dia hampiri, kemudian dia meminta izin, wahai fulan, aku telah bertengkar dengan ayahku. Kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Karena itulah bolehkah aku minta izin, aku ingin menginap di rumahmu selama 3 hari. Ternyata dengan ketulusan hatinya orang ini mempersilahkan. Silakan. Maka 3 hari 3 malam Ibn Amr, Abdullah bin Amr bin As ini tinggal bersama orang ini. Lantaran ingin melihat ada apa gerangan amalan apa yang dilakukan oleh orang ini, sehingga aku nanti akan bisa contoh, sehingga aku termasuk menjadi ahli surga. Di malam hari dia lihat orang ini sholatnya biasa-biasa saja, tidak sholat tahajud. Di pagi hari tidak sholat duha, tapi tetap dia melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Hanya kadang-kadang Ibn Amr ini melihat orang ini kalau bangun, dia langsung kemudian istighfar. Kalau bahasa kita menulis, bangun sedikit kemudian istighfar. Sampai dia bangun, bagus subuh. Tidak ada yang lain ibadah. Tidak puasa. Sampai-sampai Ibn Amr melihat 3 hari dia melakukan, melihat memantau apa yang dilakukan oleh orang ini, tidak ada perasaan, tidak ada yang
kecewa dengan orang ini. Ibadahnya biasa-biasa saja, maka tidak sholat tahajud, tidak sholat pulang, tidak berpuasa juga, puasa sunnah. Sampai akhirnya sudah 3 hari, kemudian merasa tidak puas dengan apa yang ingin dilihatnya, ingin dicontohnya, maka kemudian dia izin. Bulan sudah 3 hari saya tinggal di rumah kau. Sebenarnya saya ingin mengatakan sebenarnya saya tinggal di rumah kau ini bukan lantaran aku bersangka dengan ayat, tapi lantaran aku ingin melihat amalanmu sehingga aku bisa contoh, karena engkau disebut oleh Rasulullah sebanyak 3 kali sebagai calon pengurus. Orang ini menjawab, ya begini, saya sehari-hari saya melakukan apa yang kau lihat. Dari situ Ibn Amr tidak puas dengan jawabannya, maka kemudian dia mau pamit. Namun sebelum pamit pulang, orang ini kemudian mengatakan kepada Ibn Amr, wahai sahabat, benar apa yang kau lihat seperti inilah. Hanya saja ada amalan yang aku lakukan. Aku tidak pernah berbuat curang kepada siapapun. Aku tidak pernah iri, tidak pernah hasad kepada siapapun atas karunia Allah yang diberikan kepada diri. Berapapun yang dia miliki, apapun yang dia diberikan oleh Allah dia terima. Dia tidak pernah iri kepada tetangganya, tidak pernah iri kepada orang lain, tidak pernah hasad dan tidak pernah curang dalam melakukan sesuatu. Mendengar ini, Abdullah bin Amr bin As-Takjub, inilah amalan yang tidak mudah dilakukan. Kadang-kadang hati kita iri, ada hasad. Kalau saya belajar dari orang-orang seperti ini, yang mungkin kalau diberi uang 10.000-nya syukurnya luar biasa, mensyukuri atas nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan dari uang 10.000 dia masih sisihkan untuk bersedekah. Sementara ini kadang-kadang kita kasih uang dapat uang 100.000, 200.000, kita mengeluh, kita masih merasa kurang apa yang Allah berikan. Padahal itulah yang Allah berikan rezeki. Kita layak belajar dari orang ini dengan keikhlasannya yang luar biasa, yang mungkin tidak ada dalam mungkin secara pendidikan lebih rendah, secara ekonomi lebih rendah, secara intelektualitas lebih rendah, namun ternyata keikhlasan, tidak pernah iri, tidak pernah curang, yang makan dari apa yang Allah berikan dengan cara yang halal. Yang kadang-kadang kita yang subhan kita makan halal, tapi orang ini begitu keikhlasannya. Pantas kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan menyebutnya sebagai calon pengurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamau ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alim. An-Nisa ayat 23. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagaimana sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nisa ayat 23. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal hasad. Wa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat dengki, sifat hasad, karena dengki itu memakan kebajikan sebagaimana cepatnya api memakan kayu bakar.
Subhanahu wa taala menghindarkan penyakit hati yang mungkin ada dalam hati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, berapapun yang Allah berikan. Bersyukur agar kita menjadi hamba yang saleh termasuk kami. Barakallahu fiikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikrin hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa ni'mal wakil. Kami berterima atas kebenaran yang diberikan oleh Allah. Musalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna fi a'yunin min adh-dhakirina Allah katsiran dzakirat min alladhina kanu qurratin bil baqiyatis shalihat wa asimna ya maulana min al-kafatan dzikrika wa min as-sujud wa min at-tashaghul bima la yuqarribuna ilayk. Allahumma inni a'udzuka min 'abdika wa min ummatika nasiyati yadik malin ya hukmu hakim fi qadaw as'aluka bi kulli ismin wa laka sammayta bi nafsika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu min kitabik aw ista'sarta bihi min ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa tilawati husni wa jazaa amri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa